Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Inspirasi Pagi TV One kembali menyapa Anda bersama saya Nofri Afandi untuk membahas peringatan Hari Kesehatan Nasional. Setiap tanggal 12 November, pemirsa diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional di Indonesia. Pertama kali, Hari Kesehatan Nasional diperingati di Indonesia pada tanggal 12 November 1964. Dan pada hari ini kita akan berbincangkan seperti apa peringatan Hari Kesehatan Nasional di Provinsi Sumatera Utara. Bersama 3 narasumber yang luar biasa sudah hadir bersama saya saat ini. Yang pertama sudah ada Bapak Hamid Rijal Lubis MKes, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Apa kabar Pak Hamid? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Kemudian sudah hadir Profesor Dr. Sarma Lumban Raja MKet OG SPOGK, selaku perwakilan Direktur RSUP Adam Malik. Apa kabar Prof? Sehat, Sehat terima Prof kasih. ya. Dan tentu saja juga hadir di samping saya sudah ada Ibu Dr. Eka Dwi, selaku Maternal and Newborn Health Specialist USAID Momentum. Apa kabar Dr. Eka? Sehat, Sehat alhamdulillah. ya. Pertama mungkin saya akan berbincangan dulu ya bersama Pak Hamid. Pak Hamid, di Momentum HKN tahun ini, kira-kira seperti apa konsep atau tema HKN di Provinsi Sumatera Utara? Ya, kalau untuk tema tahun ini diambil dengan kalimat transformasi kesehatan untuk Indonesia maju. Ya, jadi HKN yang ke-59 ini punya beberapa makna filosofi. Di antaranya kalau kita lihat logonya itu ya, ada lingkaran, ada daun, ya, ada pucuk, yang dimana itu menggambarkan sebagai simbol dari konsentrasi kita dalam membangun kesehatan masyarakat di Indonesia. Kemudian pucuk daun ini diartikan sebagai proses tumbuh kembang dari pembangunan kesehatan yang terus berjalan di Republik kita ini. Kemudian angka 59 tentu menandakan jumlah hari kesehatan yang telah kita lalui sejak 1964. Kemudian ada warna biru melambangkan kesehatan, kepercayaan, integritas. Kemudian ada warna hijau melambangkan kehangatan, semangat, melayani, serta ada warna abu-abu yang memberikan kesan modern, profesional, serius, stabil, dan dapat dipercaya. Nah, itu tadi kita berbincang soal logonya ya Pak Hamid ya. Kira-kira konsepnya nanti akan dilakukan dalam puncak HKN ke-59 di Sumut ini seperti apa? Ya, puncaknya nanti kita rencanakan pada tanggal 19 November 2023 untuk tingkat Sumatera Utara, di mana konsep yang kita jalankan adalah konsep dengan judul Ayo Sehat Fest, di mana akan diisi dengan kegiatan Jalan Sehat Fun Walk yang insya Allah akan dibuka atau dilepas oleh Bapak Pejabat Gubernur Sumatera Utara, bertempat di halaman bekas atau ex Medan Club di belakang kantor Gubernur Sumatera Utara, dan kemudian dilanjutkan dengan beragam kegiatan seperti lomba-lomba kekeluargaan. Kemudian ada stand-stand pameran juga yang kita pusatkan di halaman ex Medan Club tersebut. Nanti ada kegiatan, ada banyak ya Pak ya, ada perlombaan juga. Nanti kira-kira apa saja sih nanti perlombaan yang akan diselenggarakan ini? Kalau perlombaan sudah kita mulai dari beberapa hari yang lalu ya. Ada lomba badminton, lomba futsal, lomba e-sport, kemudian ada lomba voli, ada lomba tenis meja. Nah, di puncak itu kita akan gelar lomba-lomba yang sifatnya keakraban, kekeluargaan, seperti tarik tambang, lomba memasak, kemudian lomba mewarnai bagi anak-anak. Jadi lebih kepada yang sifatnya kekeluargaan di hari puncak. Sejauh ini sudah dilaksanakan ya Pak ya? Sudah. Tinggal yang di hari puncak yang belum. Hari puncak ya. Nanti di hari puncak ini untuk perlombaan akan ada kegiatan apa saja? Tadi pemenang atau seperti apa? Ya, ada opening ceremony tentunya. Kemudian ada pengumuman pemenang. Kemudian ada penyampaian apresiasi penghargaan kepada tenaga kesehatan. Kemudian ada juga yang kita sebut hiburan gitu. Hiburan tentunya yang memeriahkan HKN ini ya Pak. Baik. Nah, Profesor, tentu dalam peringatan HKN ini tidak hanya Dinas Kesehatan yang akan berperan untuk memperingatinya. Tentu juga dibutuhkan peran dari rumah sakit. Dari RSUP Adam Malik sendiri nanti apa saja kegiatan yang mendukung dalam memperingati HKN ini? Kegiatan yang mendukung HKN untuk ini dari Adam Malik, sebelumnya saya perlu jelaskan bahwa kita telah mengikuti pameran di Jakarta kemarin, pameran inovasi dan teknologi dari transformasi pelayanan kesehatan. Kemarin itu tanggal 9 sampai 11 November di JCC. Kemudian Adam Malik juga mengikuti pertandingan yang telah diadakan oleh Kemenkes dan juga
pertandingan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Selain itu, di Rumah Sakit Adam Malik juga melakukan berbagai hal, misalnya seminar-seminar, webinar, yang dalam HKN kali ini kita mengangkat topik penyakit jantung, penyakit yang berhubungan dengan onkologi, diabetes mellitus, ada banyak. Malah nanti tanggal 16 November ini akan diadakan talkshow mengenai transplantasi ginjal, akan diadakan di Rumah Sakit Adam Malik. Selain itu juga kita telah mengadakan ini senam bersama warga di sekitar Adam Malik, kemudian mengadakan penyuluhan, dalam hal ini kita turun ke puskesmas. Kemudian ada yang paling menarik adalah melakukan potongan harga. Potongan harga? Untuk pasien-pasien yang datang ke poli eksekutif Rumah Sakit Adam Malik. Dan banyak hal-hal yang lain lagi yang dilakukan sampai sekarang masih berjalan. Hal-hal yang mendukung kegiatan HKN yang ke-59 ini. Baik, Prof. Tadi ada banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti potongan harga untuk cek kesehatan di poliklinik dan sebagainya. Antusias masyarakat seperti apa? Lumayan, iya. Dan respon mereka bagaimana, Prof, dalam responnya dan juga fasilitas yang diberikan oleh RSUP Adam Malik? Kebetulan seperti ini, kalau Adam Malik ini karena temanya tadi transformasi, kita juga tentu mengadakan transformasi pelayanan kesehatan yang lebih bermutu. Jadi di sini dalam hal ini Adam Malik itu sekarang sudah melakukan ini perbaikan respon time untuk menerima layanan kesehatan. Jadi semakin dipersingkat respon time itu. Jadi kita buat sistem, kalau dulu kita mencari status, sekarang mereka sudah online, jadi lebih cepat. Respon time untuk mendapat pelayanan itu jauh lebih cepat dibanding yang lalu. Itu saya kira inovasi yang paling dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemudian bahwa diperbaiki semua fasilitas dalam untuk melayani masyarakat. Salah satu yang memang sepele, parkir. Parkir sekarang sudah dibuka, parkir luas banget, jadi tidak akan menjadi penghalang untuk masyarakat dapat mencari pertolongan pelayanan kesehatan. Kemudian inovasi yang lain dilakukan adalah perbaikan sarana dan prasarana pelayanan. Kalau sekarang Bapak Ibu melihat di Adam Malik sekarang pembangunannya luar biasa untuk pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan ada satu lagi yang ini adalah melakukan peningkatan sumber daya SDM di sana. Banyak di sana dilakukan pelatihan-pelatihan. Bukan hanya dari Adam Malik, dari rumah sakit di sekitar. Jadi pelatihan-pelatihan, pendidikan, semua dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pemberi layanan kesehatan. Baik, Prof. Tentunya ini juga selaras ya dengan tema yang diangkat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu transformasi kesehatan. Tadi ada fasilitas dan juga pelayanan yang terus semakin diperbaiki ya, Prof ya. Baik, kita ke Dr. Eka. Dr. Eka, dari USAID Momentum sendiri, kira-kira bagaimana dan seperti apa sih bentuk dukungan USAID dalam Momentum untuk mendukung transformasi kesehatan? Jadi USAID Momentum ini kan adalah mitra pembangunan dari pemerintah. Dan pada bulan September yang lalu, tanggal 30 itu sudah di-launching integrasi layanan primer, salah satu transformasi kesehatan yang di-launching oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai mitra pembangunan, USAID Momentum membantu Kementerian Kesehatan dalam hal ini di Provinsi Sumatera Utara salah satunya. Jadi USAID Momentum ini tidak hanya di Sumatera Utara, kita ada di 5 provinsi lain, salah satunya adalah di Provinsi Sumatera Utara. Kita mendampingi Dinas Kesehatan Provinsi dan juga beberapa Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang menjadi wilayah intervensi kita untuk melaksanakan proses transformasi untuk lebih fokus kepada pelayanan primer. Jadi sekarang kita akan mengarah kepada preventif pencegahan dan promotif edukasi. Kalau sebelumnya kita lebih banyak fokus kepada peningkatan kesehatan ibu dan anak, sekarang kita mulai berfokus kepada integrasi layanan primer yang fokus kepada promotif dan preventif. Jadi banyak yang sudah dilakukan yang diberikan USAID Momentum ya. Betul. Jadi kita sekarang sebagai pendamping atau mitra, kita memberikan seperti technical assistant atau pendampingan kepada Dinas Kesehatan agar proses transisi atau transformasi ini menjadi smooth dan tujuan dari transformasi kesehatan tercapai. Baik, Dokter. Terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita nanti dengan Pak Hamid ya, seperti apa kira-kira pihak-pihak yang dilibatkan dalam peringatan HKN di Sumut.
Tentunya kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini, tetap di Inspirasi Pagi TV One. Kembali di Inspirasi Pagi TV One, pemirsa masih berbincang mengenai HKN di Sumut. Pak Hamid, Ya. ini tadi kita udah berbincang banyak ya, apa saja yang dilakukan, di mana, dan sebagainya. Tentu tidak bisa Dinas Kesehatan sendiri yang bergerak dalam peringatan ini. Ada pihak-pihak yang juga dilibatkan. Boleh dijelaskan Pak, ada apa saja sih nanti yang turut dilibatkan dalam peringatan ini? Baik, tentu dalam kegiatan Hari Kesehatan Nasional ini kita ingin semua pihak terlibat karena kita mau HKN ini menjadi hari raya bersama kita dalam rangka kesehatan. Dan untuk itu kami mengajak semua institusi terkait seperti tadi Rumah Sakit Haji Adam Malik, kemudian Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, kemudian UPT teknis kita ya. Di luar itu kita juga mengajak dari kampus, dari sekolah-sekolah kesehatan dalam rangkaian kegiatan kita. Kemudian kita juga menggalang forum wartawan kesehatan atau Forwakes dalam rangka menyampaikan informasi-informasi yang telah kita lakukan kegiatan-kegiatan ini. Sedikit kami tambahkan, Mas, bahwa rangkaian kegiatan kita ini selain perlombaan, juga ada kegiatan-kegiatan pengabdian, di mana di dalamnya itu kita menyelenggarakan pengabdian kepada lansia di Kota Binjai, di Panti Lansia Kota Binjai dalam bentuk penyelenggaraan screening dan pelayanan kesehatan. Kemudian kita melakukan kegiatan screening pekerja informal, bekerja sama dengan Grab dan Gojek. Jadi kita berikan pemeriksaan screening kepada driver-driver Gojek dan juga Grab. Kemudian pengabdian yang ketiga itu kita bersama dengan Yayasan Al-Ulum menyelenggarakan aksi bergizi di SMA dan Aliyah Al-Ulum. Jadi kegiatan itu diawali dengan olahraga bersama, kemudian sarapan bersama, dan diakhiri dengan minum tablet tambah darah kepada remaja putri secara bersama-sama. Itu kira-kira rangkaian kegiatan pengabdian dan perlombaan kita. Baik, Pak Hamid. Tadi ada beberapa yang menarik perhatian saya. Ada Forwakes Forum Wartawan Kesehatan, dan juga tadi yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Apakah ini memang suatu terobosan baru dalam HKN tahun ini atau sudah dilakukan pada tahun sebelumnya? Ya, saya kira ini sudah berlangsung sebelum-sebelumnya ya. Kerjasama kita dengan media, begitu juga dengan pihak-pihak lain yang kita nilai signifikan dalam rangka menggaungkan Hari Kesehatan Nasional ini. Itu ini akan kita lanjutkan lebih baik lagi ya, Pak Hamid ya. Pasti. Baik, Prof. Untuk dari RSUP Haji Adam Malik sendiri, kira-kira bagaimana dan seperti apa sih bentuk transformasi kesehatan yang dilakukan? Baik, seperti telah saya sebutkan tadi, banyak yang dilakukan. Salah satu bahwa Rumah Sakit Haji Adam Malik itu merupakan rumah sakit pengampu bagi rumah sakit di daerah, baik rumah sakit negeri ataupun rumah sakit swasta. Jadi rumah sakit tim kesehatan atau SDM dari Adam Malik akan mendampingi, telah dan akan selalu mendampingi rumah-rumah sakit yang ada di daerah supaya mereka dapat bertransformasi untuk melakukan pelayanan yang bermutu sesuai yang diharapkan. Itu saya pikir ya, Prof, ya. Bersama-sama kita untuk memajukan kesehatan masyarakat di Sumatera Utara, pada khususnya tentu Indonesia pada umumnya. Itu saya pikir yang dilakukan oleh Rumah Sakit Adam Malik. Baik, Prof. Ini juga yang menarik ya, Pak Hamid ya, bahwa di Sumut ini kan akan ada medical tourism ya. Ini kan termasuk rencana yang juga digaungkan. Dalam HK ini, apakah ini akan menjadi suatu pembahasan juga, Pak Hamid? Iya. Saya kira medical tourism bagian daripada transformasi yang sekarang digaungkan oleh pemerintah, khususnya dalam transformasi pelayanan di rujukan. Jadi ada terobosan-terobosan yang diharapkan dalam bentuk layanan kesehatan, khususnya di rujukan, yang dipadu dengan pariwisata, sehingga layanan itu tidak semata-mata dalam kerangka medis saja, tapi juga bisa dikolaborasikan dengan potensi-potensi wisata yang ada di kita. Dan ini saya kira sudah coba disusun langkah-langkahnya, dan juga saya kira sudah berjalan, khususnya di pemerintah Kota Medan. Ya, baik. Untuk Prof sendiri tadi Prof menyatakan menggandeng ya para rumah sakit yang ada di Sumatera Utara, di Kota Medan khususnya. Apakah ini juga menjadi salah satu inovasi dan juga kegiatan yang akan diperbaiki terus-menerus dalam rangka medical tourism ini, Prof? Iya. Jadi semua rumah sakit itu kita gandeng. Kita berikan, malah sekarang sangat digalakan dengan sistem sisrute. Dengan sisrute ini kita harapkan bahwa
persoalan-persoalan yang ada di rumah sakit daerah di sekitar Sumatera Utara dapat langsung berhubungan dengan rumah sakit Adam Malik dalam hal integrasi pelayanan kepada masyarakat. Demikian saya pikir. Baik, Dokter Eka, untuk USAID sendiri, kira-kira apa saja kegiatan yang dilakukan nanti oleh USAID Momentum untuk pembangunan kesehatan, khususnya di Sumatera Utara ini? Ya, jadi USAID Momentum sudah ada di Sumatera Utara itu dari tahun 2021. Jadi kita dari 2021 sampai 2022 fokus kita adalah membantu Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk menurunkan kematian ibu dan bayi. Dan itu sudah cukup banyak yang kita lakukan. Di antaranya tadi bersama dengan Rumah Sakit Adam Malik, kita melakukan pendampingan ke rumah sakit. Memang fokusnya ke rumah sakit swasta. Karena memang swasta salah satu tempat di mana orang bersalin. Ibu-ibu bersalin itu banyak di swasta. Jadi kita melakukan pendampingan ke rumah sakit swasta untuk meningkatkan mutu pelayanan mereka. Selain itu kita juga melakukan penguatan sistem rujukan tadi. Jadi kita juga sinkron kegiatan kita dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, di mana tadi penggunaan sisrute juga kita bantu dorong sehingga sistem rujukan menjadi lebih efektif. Jadi tidak ada lagi cerita pasien yang terlambat dirujuk dan rujukannya berputar-putar yang selama ini menjadi masalah, salah satu penyebab kematian ibu yang banyak di Sumatera Utara. Dan yang ketiga, kita melibatkan lintas sektor, multi stakeholder di dalam satu forum untuk bersama-sama berpikir bagaimana supaya kematian ibu ini bisa turun, kematian bayi juga turun. Dan kita juga melibatkan sektor-sektor swasta yang selama ini tidak tersentuh mungkin untuk membantu pemerintah dalam menurunkan AKI-AKN. Dan sekarang kita juga melibatkan mereka, bagaimana mereka juga bisa berkontribusi terhadap penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir. Itu yang sudah kita lakukan. Dan saat ini di 2023 kita mulai transisi seperti yang tadi sudah saya katakan, kita akan masuk ke dalam layanan primer, tidak di rumah sakit. Baik, ini adalah transformasi kesehatan dalam layanan primer ya? Iya, jadi kita lebih fokus ke layanan primer sekarang. Baik. Nah, kira-kira sejauh ini ya dokter ya, ini kan menjadi fokus adalah kematian ibu dan anak dalam proses persalinan. Apakah di Sumatera Utara ini menjadi hal yang cukup memprihatinkan saat ini? Nanti mungkin Bang Hamid bisa, Pak Hamid bisa cerita lebih banyak, tapi secara di Indonesia sendiri, Sumatera Utara ini tidak pernah keluar dari 5 besar penyumbang kematian ibu dan bayi. Dan ini juga sudah sekian lama ya, kita berupaya, cukup banyak upaya yang kita lakukan. Memang ini butuh keterlibatan multisektor yang sangat kuat sehingga bisa terjadi penurunan. Dan alhamdulillah sekarang fluktuatif, sempat turun dan naik lagi. Jadi memang PR kita masih banyak. Dan itu menjadi fokus dari USAID Momentum. Betul. Baik, untuk Bapak Hamid, kira-kira tadi menyambung ya, ini kan fokus dari USAID Momentum dalam HKN ini adalah persalinan ibu dan anak yang menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi. Sumatera Utara saat ini seperti apa, Pak? Ya, tadi yang disampaikan Dr. Eka ya, bahwa jumlah kematian ini dia fluktuatif ya, naik turun. Dan kecenderungannya untuk tahun ini ada kenaikan. Kenaikan ini tentu perlu kita kaji bersama ya. Dan apakah ada persoalan penyebab yang perlu kita tangani lebih lanjut, atau ada persoalan rujukan yang perlu dikalkulasikan lebih matang, atau ada persoalan pelayanan, mutu pelayanan dan seterusnya. Jadi ini tidak mudah juga ya, makanya kita bersyukur sekali dibantu oleh Momentum beberapa waktu ini, di mana kita dikuatkan dari sisi peningkatan kapasitas bagi sumber daya yang kita miliki, kemudian peningkatan sistem untuk mutu layanan, bahkan juga sampai kepada hal-hal teknis lainnya yang kita dikuatkan oleh Momentum. Dan di dalam Momentum ini juga sebenarnya ada Prof. Sarma juga sebagai tenaga ahli di dalam gerakan ini ya gitu. Jadi memang harapan kita ke depan lebih banyak lagi yang terlibat dalam upaya penurunan ini sehingga lebih signifikan tujuan yang bisa kita capai. Baik, tentunya di peringatan HKN ke-59 ini di Sumatera Utara kita harus optimis ya Pak Hamid ya, bahwa ini akan turun dan Sumatera Utara akan keluar dari zona 5 besar begitu ya Dokter harus optimis. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di segmen terakhir nanti pemirsa, tentunya setelah jeda berikut ini tetap di Inspirasi Pagi TV Pak. Kembali di Inspirasi Pagi TV One pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kembali mengenai HKN. Saya akan ke Prof. Sarma nih. Prof. Sarma, tadi kita udah berbincang ya mengenai kolaborasi pemerintah, USAID Momentum dan juga RSUP Adam Malik. Ada yang menarik juga nih Prof. Kira-kira untuk RSUP Adam Malik sendiri dalam mendampingi fasilitas primer seperti apa sih keterlibatannya?
Baik, jadi kalau kemarin programnya bersama Dinas Kesehatan dan USAID mendampingi rumah sakit. Ya. Kalau dengan USAID rumah sakit swasta, dengan Dinas Kesehatan rumah sakit pemerintah di daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Namun mulai tahun ini Adem Malik juga sudah ikut bertransformasi, melakukan pendampingan ke Vaskes primer, dalam hari ini ke puskesmas, supaya apa? Karena kita tahu bahwa persalinan ini dalam program KIA 80% lebih terjadi di Vaskes primer. Jadi mengapa kita lebih merambah namanya ya ke Vaskes primer? Karena apa? Karena mereka yang paling banyak terlibat dalam proses persalinan ini. Jadi kita memberikan pendampingan bagaimana atau hal-hal apa yang seharusnya segera mereka rujuk ke rumah sakit supaya jangan sampai terjadi keterlambatan dalam hal pertolongan persalinan. Selain itu, kita tentu lebih mendalamkan bagaimana mereka dapat melakukan program prevensi, pencegahan. Jadi supaya Vaskes primer itu kembali ke marwah awalnya. Apa marwahnya adalah untuk prevensi dan promosi kesehatan. Itu harapan kita dari Adem Malik, sehingga kita bertransformasi turun ke Vaskes primer. Demikian, Pak. Yang pasti akan semakin lebih baik lagi ya, Prof. Harapannya akan semakin lebih baik. Baik. Pak Hamid, kita kembali ke HKN. Kira-kira di momen HKN ini di Sumatera Utara, informasi apa sih nanti akan digaungkan di momentum ini? Ya, yang pasti sesuai tema, kita ingin menyampaikan tentang transformasi kesehatan untuk Indonesia Maju, di mana oleh Kementerian Kesehatan sudah disusun langkah-langkah sehubungan dengan transformasi ini, di mana ada 6 pilar dalam transformasi tersebut: transformasi layanan primer, kemudian transformasi layanan rujukan, kemudian transformasi untuk ketahanan kesehatan, kemudian transformasi untuk pembiayaan kesehatan, kemudian transformasi untuk SDM kesehatan, ya, dan terakhir transformasi untuk teknologi kesehatan. Jadi 6 pilar ini kita harapkan bisa dijalankan sebaik mungkin sehingga berdampak, berefek kepada status kesehatan masyarakat yang lebih baik. Untuk teknologi kesehatan sendiri di Sumatera Utara seperti apa saat ini, Pak Hamid? Ya, untuk skema besarnya kan tetap kita mengikuti dari Kementerian Kesehatan ya, di mana dicanangkan, diharapkan nantinya akan ada satu aplikasi untuk seluruh kebutuhan pembangunan kesehatan yang nanti akan difokuskan pada aplikasi Satu Sehat, ya. Kemudian nanti untuk masyarakat yang kami mendapatkan informasinya juga akan ada aplikasi lainnya, dan tentu ini menjadi satu pusat data bersama, sehingga segala sesuatunya bisa lebih terkoordinir, lebih terverifikasi dan lebih cepat dalam mengambil keputusan. Dan tentunya membantu tadi yang dikatakan Prof tadi ya, Pak ya, respon time yang lebih baik lagi ya. Ya, betul. Baik, ini juga termasuk inovasi baru ya Pak ya dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Baik, nah Pak Hamid, seperti apa sudah nih pencapaian pembangunan kesehatan untuk tingkat Sumatera Utara dan program apa yang menjadi fokus Dinas Kesehatan Sumatera Utara? Ya, Dinas Kesehatan Sumatera Utara ini tentu dalam menjalankan program mengikut dari Kementerian Kesehatan juga tentunya ya, terkait dengan program-program prioritas yang sudah dirancang. Sebagai contoh misalnya ada program prioritas stunting, yang mana dalam penurunan percepatan penurunan stunting ini kita berupaya semaksimal mungkin, target kita di tahun 2024 akhir sebesar 14% prevalensi stunting, dan sampai 2022 akhir yang telah diukur kita sudah di angka 21,1%, di bawah nasional 21,6%. Namun tentunya masih perlu upaya yang lebih kuat karena target kita masih jauh ke 14%. Kemudian prioritas yang lain ya, itu kita adalah penanggulangan TB. Ya, TB kita itu selalu di area 4 besar se-Indonesia. Maka ada kampanye eliminasi TB pada tahun 2030, namun Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Dr. Ali Mujahid Asibuan, mencanangkan khusus Sumatera Utara harus di 2028 eliminasi TB. Jadi kita bertekad 2 tahun lebih cepat untuk eliminasi TB ini di Sumatera Utara. Tentu banyak program yang lain lagi seperti penurunan kematian ibu, kemudian penurunan angka kesakitan, dan hal-hal lain yang saya kira tetap kami dalam rangka mengikuti program prioritas nasional.
tentu ini dibutuhkan peran aktif masyarakat juga ya Pak ya? Pasti. Tingkat kecamatan, kelurahan. Pasti. Nah sejauh ini seperti apa peran aktif masyarakat? Ya, kita sebagaimana yang kami sebutkan tadi, kita berharap seluruh sisi, paling tidak dari sisi akademisi kita harapkan terlibat, dari sisi swasta ya, swasta dalam hal ini perusahaan, bisnis dan seterusnya juga bisa terlibat. Kemudian dari sisi pers juga terlibat, juga dari sisi kelompok masyarakat itu sendiri, dan kita yang ada di pemerintahan atau yang sering disebut dengan model pentahelix itu kita harapkan bisa berjalan. Jadi kalau ini bisa bergandengan tangan bersama-sama untuk membangun kesehatan di Sumatera Utara, kami yakin semua capaian-capaian itu bisa kita raih dengan baik. Baik, seberapa optimis nih Pak Hamid terhadap peringatan HKN ini untuk Sumatera Utara yang lebih baik nih? Sangat optimis. Sangat optimis ya? Sangat optimis. Baik, untuk dokter sendiri? Saya selalu optimis, apalagi dengan transformasi kesehatan ini, kita berharap semua pihak bisa bekerja sama dan membantu. Jadi masalah kesehatan bukan lagi hanya tugasnya dari Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, tapi adalah tugas bersama, baik dari para pengambil kebijakan di luar sektor kesehatan, pihak swasta, dan masyarakat itu sendiri juga harus bekerja sama untuk sama-sama membangun kesehatan di Indonesia. Prof sendiri melihat tadi fokus utama dari Dinkes Sumatera Utara seperti apa dalam peringatan HKN? Ya optimis, apalagi kami dari Rumah Sakit Adam Malik siap bekerja sama dengan semua pihak, Dinas Kesehatan, dengan USAID, dan semua organisasi yang diharapkan dapat membantu semua program-program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Dibutuhkan kolaborasi yang sangat luar biasa Pasti. tentunya. Baik. Terakhir nih Pak Hamid, juga Prof dan juga Dr. Eka, ini kita akan ada closing statement. Mungkin dari Pak Hamid duluan bisa memberikan closing statement kepada pemirsa di rumah. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada media yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional di Sumatera Utara yang ke-59 yang bertemakan transformasi kesehatan untuk Indonesia Maju. Pembangunan kesehatan di Sumatera Utara ini tentu tidak bisa kami lakukan sendiri dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ataupun institusi pemerintah lainnya. Kami sangat berharap sekali dukungan, bantuan dari seluruh lintas sektor, dari akademisi, dari perusahaan-perusahaan, dari dunia usaha, dari kelompok-kelompok masyarakat, termasuk dari pers, sehingga kita semua bisa bersama-sama mewujudkan pembangunan kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Hamid. Profesor, boleh? Baik, terima kasih. Kami dari Adam Malik siap melakukan transformasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu ke waktu-waktu yang akan datang. Baik, sudah. Terima kasih Profesor. Silakan Dr. Eka. Iya. Kami dari Mitra Pembangunan USAID Momentum siap membantu Dinas Kesehatan dan mitra mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan sampai ke desa, karena transformasi layanan kesehatan terutama untuk integrasi layanan primer ini adalah mendekatkan pelayanan dari mulai kabupaten sampai dengan tingkat desa. Harapannya masyarakat juga bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah disediakan mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kecamatan. Baik, terima kasih Profesor, Pak Hamid, dan juga Dr. Eka atas closing statement yang diberikan. Pemirsa, tidak terasa sudah usai ya perbincangan kita pada hari ini dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional untuk Provinsi Sumatera Utara yang nanti akan diperingati pada puncaknya tanggal 19 November, dan kita nantikan seperti apa kemeriahannya, kegiatan-kegiatan dan juga perlombaan yang saat ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan tentunya kita harapkan mari bersama kita sebagai masyarakat mendukung peran aktif dari Dinas Kesehatan bersama stakeholder untuk Sumatera Utara yang lebih baik lagi dalam segi kesehatan, dan nantinya angka-angka yang sudah ditargetkan ya Pak Hamid ya akan segera tercapai dan Sumut menjadi pionir kesehatan di Indonesia. Demikian Inspirasi Pagi TV One pada hari ini dalam episode Hari Kesehatan Nasional. Saya Nofri Fandi bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Diminum, Prof, boleh? Ya.